Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan ringkasan materi pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Rajunas, kelas 1 S2 Manajemen, nomor BP 20120114. Bahan materi buat hari ini adalah yang pertama mengelola sumber daya manusia, yang kedua pemasaran, yang ketiga produksi dan operasi, dan keempat sistem informasi manajemen, yang kelima fungsi akuntansi dan analisis keuangan, yang terakhir adalah manajemen keuangan. Materi pertama itu mengelola sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu. Manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu sumber daya manusia. Tanpa adanya manusia, maka tidak akan ada perencanaan dan proses kerja dalam manajemen. Yang kedua adalah money atau uang. Untuk menjalankan aktivitas manajemen membutuhkan biaya, baik untuk pembelian bahan baku atau material, pembayaran gaji karyawan dan lain-lain. Yang ketiga adalah metode atau metode. Dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Yang keempat adalah material atau bahan baku. Untuk memproduksi barang biasanya perusahaan membutuhkan bahan baku. Yang kelima adalah mesin. Mesin digunakan dalam proses bahan baku menjadi barang jadi. Yang terakhir adalah market atau pasar. Untuk bisa memasarkan hasil produksi baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik. Proses manajemen ada 5, yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua penyediaan sumber daya manusia, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, yang keempat adalah pemeliharaan sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Yang kedua adalah penyediaan sumber daya manusia, yaitu merekrut atau penarikan orang pada memenuhi syarat untuk pada pekerjaan yang dibuka. Seleksi, penentuan tenaga kerja yang dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia, yaitu pelatihan, mengajarkan karyawan bagaimana melakukan pelajaran di mana mereka dikerjakan. Pengembangan, mengajarkan manajer keterampilan yang diperlukan baik untuk saat ini maupun mendatang. Yang keempat adalah pemeliharaan sumber daya manusia, kompetensi imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan mereka, upah, jam gaji, tanggung jawab, kontribusi, total, identifikasi khusus terkait kinerja tunjangan. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya manusia, yaitu adalah promosi, proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Terus ada lagi demosi, penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah, yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah transfer, memindahkan tenaga kerja ke bagian lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Baiklah, masuk saja ke materi yang kedua, yaitu pemasaran.
Pemasaran adalah aktivitas rangkaian institusi dan proses penciptaan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan atau klien. Sejarah beralihnya sistem ekonomi pasar. Ilmu pemasaran menjadi ilmu aplikatif populer. Perbedaan marketing dulu dengan marketing sekarang adalah yaitu yang pertama adalah old view of marketing, yaitu marketing as selling. Yang kedua new view of marketing, yaitu receiving customer need. Komponen pemasaran itu ada 7. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga place, yang keempat promotion, yang kelima people, yang keenam proses, dan yang terakhir adalah physical evidence. Produk atau produk, yaitu produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Price atau harga. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Place atau tempat. Tempat ini dimaksud adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Konsep ini saling penting terutama bagi usaha konvensional, harus paham betul di mana lokasi strategis. Proses. Aspek proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produknya, baik itu produk berupa barang maupun jasa. People atau orang. Yang dimaksud people ini tentu bukan hanya konsumen saja, namun sejumlah sumber daya manusia yang bisnis terlibat, termasuk pekerja hingga pebisnis. Yang terakhir adalah physical evidence, yaitu bukti fisik. Physical evidence yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Selain itu semakin kompleks pula fungsi serta penggunanya. Lanjut ke konsep UM, yaitu mission atau misi. Yang kedua market atau target pasar, yaitu message atau pesan. Yang keempat adalah media saluran komunikasi. Yang kelima mix atau bauran promosi. Yang terakhir adalah money, anggaran, dan measurement atau pengakuan efektif promosi. Lanjut saja materi yang ketiga, yaitu produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi ini adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan atau aktivitas menciptakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, tenaga kerja, peralatan, mesin, dan lain secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya optimum untuk meningkatkan laba perusahaan. Lanjut kegiatan manajemen produksi dan operasi, yaitu manajemen produksi dan operasi merupakan pelaksanaan kegiatan manajerial yang terdiri dari pilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem produksi produktif. Terdapat ada 5 kegiatan manajemen produksi dan operasi, yaitu pemeliharaan, keputusan strategis yang menyangkut pemilihan proses melalui berbagai barang atau jasa akan diproduksi atau disediakan. Yang
kedua adalah perancangan, keputusan-keputusan taktikal yang menyangkut kreasi atau metode-metode pelaksanaan suatu operasi produktif. Yang ketiga adalah pengoperasian, keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang atau dasar, prosket atau permintaan, dan keputusan scheduling pekerjaan dan keputusan karyawan jangka pendek. Yang keempat adalah pengawasan, prosedur yang menyangkut pengembalian tindakan kreatif dalam operasi produksi barang atau persediaan jasa. Yang kelima adalah pembaharuan, implementasi, sebaiknya yang dalam sistem produksi berdasarkan berhubungan permintaan tujuan organisasional, teknologi, dan manajemen. Ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi mencakup perancangan atau penyediaan sistem produksi dan operasi serta mengoperasikan dan sistem produksi dan operasi. Terdapat 6 ruang lingkup manajemen produksi dan operasi, yaitu yang pertama adalah seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi atau produk. Yang kedua adalah seleksi dan rancangan proses dan peralatan. Yang ketiga adalah pemilihan lokasi dan site perusahaan dan untuk unit produk. Yang keempat adalah rancangan tata letak atau layout dan harus kerja atau proses. Yang kelima adalah rancangan tugas perusahaan. Yang keenam adalah strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Keputusan manajemen produksi dan operasi. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang dilakukan. Kualitas ekuitas pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibutuhkan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut, yaitu perancangan proses dan kapasitas kebutuhan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal terhadap kualitas penggunaan sumber daya manusia dan pemeliharaan yang spesifik. Pemilihan lokasi, yaitu keputusan organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima adalah perencanaan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Sumber daya manusia maupun bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Itu baiklah, masuk saja ke materi keempat, itu sistem informasi manajemen. Siklus informasi. Siklus informasi adalah data yang berupa bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita sehingga perlu diolah melalui suatu metode untuk sebuah informasi. Kualitas suatu informasi yaitu terkait tentang siklus informasi penting bagaimana kualitas informasi tergantung pada 3 hal, yaitu akurat, tepat pada waktu, dan relevan. Informasi harus akurat. Informasi ini harus bebas dari kesalahan atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Yang kedua adalah tepat waktu. Informasi yang datang pada penerimaan tidak boleh terlambat, dan informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan pengambilan dalam kepastian. Yang ketiga adalah relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaian. Relevan
relevan informasi untuk orang suatu dengan orang lain yang berbeda, misalnya informasi keseluruhan mesin produksi kepada akuntansi perusahaan. Nilai informasi. Nilai dari informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya. Mendapatkan suatu informasi bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial mereka dan kegiatan strategi suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yaitu masuk saja ke materi kelima, yaitu fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi, fungsi penjualan dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta dan kekayaan. Guna laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik. Yang ketiga, satu kewajiban jika ingin go public. Yang keempat, untuk pihak ketiga, krediatur atau investor. Yang kelima adalah untuk menentukan pajak bersama. Penggunaan informasi akuntansi. Manajer bisnis, pengambilan keputusan, karyawan dan serikat kerja, itu menyangkut upah dan kenaikan gaji. Investor dan krediatur, itu besarnya laba atau kerugian. Petugas pajak, yaitu menentukan pajak. Dan yang terakhir adalah badan hukum pemerintah, contoh pengadilan, kemampuan membayar hutang. Bidang akuntansi secara umum. Akuntansi keuangan, yaitu bidang yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi biaya, yang berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Akuntansi manajemen, yaitu yang melakukan pengembangan dan penafsiran untuk membantu manajemen dalam mengoperasikan perusahaan. Yang keempat itu akuntansi perpajakan, perhitungan pajak. Yang terakhir itu akuntansi pemeriksaan, yang mengkhususkan diri dari pemeriksaan catatan. Kategori akuntansi. Kategori akuntansi ini ada 4, yaitu akuntansi publik, akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidik. Akuntansi publik adalah akuntan yang memiliki izin dari negara dan menawarkan jasa akuntan kepada masyarakat umum, contoh auditing, jasa pajak, jasa penasihat manajemen. Akuntansi perusahaan. Akuntansi ini yang diberi gaji dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan aktivitas keuangan sehari-hari. Akuntansi pemerintah. Akuntan yang bekerja pada badan pemerintah dan tugasnya mulai mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pada pengelolaan kekayaan dan kekayaan negara. Akuntansi pendidik, yakni mengajar atau menyusun kurikulum, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi. Berikut adalah materi yang terakhir, adalah materi ke-6, manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana, raising of funds, dan bagaimana menggunakan dana tersebut, allocation of funds. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Keuangan menentukan investasi jangka panjang,
mendapatkan dana untuk membayar dan memimpin kegiatan keuangan harian. Klasifikasi modal. Modal jangka pendek yaitu utang dagang, piutang dagang, persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, dan modal kerja. Modal jangka panjang yaitu pinjaman jangka panjang, terus modal sendiri atau saham bisa dalam saham preferensi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan bahan materi untuk pengantar bisnis. Baiklah, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.